Sampurasun, selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Apa kabar teman-teman ruang pendengar cerita? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Saya selalu doakan kalian tetap jaga kesehatan. Kemudian jangan lupa protokol kesehatan selalu diterapkan dimanapun kalian berada. Bagi teman-teman yang harus bekerja di luar, tetap harus jaga kesehatan dan juga ingat kemanapun masker dan hand sanitizer harus selalu tersedia. Dan buat teman-teman yang memiliki privilege bekerja di rumah, tetap sehat dan juga salam buat keluarga kalian di rumah. Episode kali ini saya kedatangan kembali sahabat, kakak, mentor yang memang banyak kontribusinya untuk teman-teman di Papua. Jadi beliau ini dari tahun 2015 awal mulanya kami bertemu hingga sekarang sudah seperti saudara. Banyak karya yang telah diberikan untuk anak-anak di Papua hingga karya-karyanya beliau ini menghasilkan rumah belajar di Papua. Dan uniknya lagi beliau juga pernah ikut salah satu kontes musik di salah satu TV yang kita akan bahas lebih banyak nih, ngulik lebih dalam. Kenapa sih beliau mau menjadikan musik menjadi bagian dari hidupnya? Dan gue udah tersambung melalui via udara dengan Bang Gilbert Pohan. Selamat sore, wak wow. Ya, gitu. Jargon baru. Wak wow. Sore. Sehat Bang? Iya, aku kembali ke ruang cerita. Sehat. Ya sih. Yang lain baru sekali kan, saya udah 2 kali di ruang cerita Fajar. Kalau kita tahu tentang Gilbert Pohan tidak jauh dari karya-karya yang beliau banyak menghasilkan. Salah satunya memang aku sudah sempat singgung di 2015 aku pertama kali ketemu dengan beliau, tapi sebelum itu beliau ternyata sudah pernah berkarir di dunia musik. Bang, boleh dong Bang share ke teman-teman ruang cerita awal mulanya Bang Gilbert berkarir di dunia musik? Kalau ngitung ukuran karirnya agak bingung juga aku. Kalau menurut kamu sendiri coba, maksudnya aku masuk ke ruang persepsimu. Ya. Karir itu gimana tolak ukurnya? Karena bisa jadi yang aku mau ceritain jauh itu belum karir ternyata kan, bisa aja gitu. Mungkin kalau aku bilang karir itu gimana? Karir profesional Abang yang sebagai musisi yang sudah dikenal, dalam artian yang itu Gilbert Pohan, dia musisi. Nah, setahu aku kan Abang dimulai dari ajang pencarian bakat The Voice, ya kan? Oke. Gitu. Malah kalau persepsinya seperti itu jauh sebelum The Voice, berarti jauh sebelum The Voice aku udah sibuk sebagai musisi yang mana konsentrasinya di karya original, karya sendiri. Karya sendiri ya. Bukan berarti anti memainkan karya orang, tapi dari awal aku mulai serius karir musik, orientasiku emang persentasenya lebih besar tuh ke karya sendiri. Gitu. Itu dari tahun berapa ya? Dari tahun 2001 lah. Secara teknis dari 2001 aku mulai sibuk di kalau orang-orang bilang bermusiknya secara indie independen. Itu dari 2001. Itu 2001 punya grup band. Grup band dulu. Itu punya itu dalam sebuah grup band dan aku bukan penyanyinya, aku pemain gitar. Aku pemain gitar. Punya grup band yang pertama sebagai gitaris, lalu band ini bermetamorfosis menjadi format duo. Tinggal aku sama vokalisnya aja, terus akhirnya lama-lama selesai bandnya nggak bisa dilanjutkan. Aku ketemu band baru lagi, masih sebagai gitaris juga, setengah jalan. Lalu band yang baru ini bermetamorfosis lagi dengan format yang aku jadi penyanyinya. Nah, itu nama bandnya Eiffel. Eiffel ini akhirnya mulai gimana ya? Mulai dapat prestasi yang tingkat nasional lah, karena bandku yang Eiffel ini juara 10 besar nasional. Waktu itu ada kompetisi Indie Fest. Indie Fest. Ya. Jadi dari situ terus malah baru setelah Indie Fest itu malah baru aku ngalami yang namanya bermusik yang ngamen reguler. Tapi waktu itu di kota Solo. Jadi malah belakangan.
Itu juga masih ngeband. Okay. Tapi udah nyanyi. Iya, udah nyanyi. Jalan berapa tahun ya? Setahun 2 tahun kali ya. Terus ikut kompetisi. Nah, ini ada orang yang mungkin banyak nggak tahu. Ya, aku ikut kompetisi pertama justru bukan The Voice. Jadi aku pernah ikut kompetisi bernyanyi juga sebelumnya. Itu di Trans TV waktu itu. Cuma formatnya duet sama cewek. Selesai acara itu aku juara 2. Terus balik lagi bikin karya, balik lagi reguler ngamen. Terus aku dapat project dari Jakarta, ada seorang pengusaha tapi juga budayawan, dia punya lagu, cuma nggak punya penyanyi. Terus dia ceritanya audisi diriku, lolos, aku berangkat ke Jakarta, nyelesain project albumnya, ada 8 lagu, tapi itu lagu dia semua. Lagu budaya tuh Bang, tentang budaya? Komersil, diselip-selipin budaya juga ada. Jadi kayak ada lagu tentang percintaan ada, tapi juga ada lagu tentang Pulau Komodo. Jadi kayak dia mix. Dan itu cuma pure semua yang nyanyiin Bang Ibe? Iya, aku cuma sebagai penyanyi tok gitu loh, sebagai penyanyi. Musiknya, lagunya udah ada tim dari sana buat. Udah semua. Dan itu sayangnya selesai dibikin semua udah selesai. Tapi kalau dari sisi industrinya menurutku tidak selesainya adalah akhirnya itu tidak benar-benar publish, didistribusikan, dijual gitu loh. Dan sampai sekarang juga aku kurang ngerti kabar albumnya gimana. Nah, begitu itu selesai, baru aku ketemu The Voice. Aku ikut The Voice. The Voice itu seingatku audisinya 2013. 13. Cuma memang kalau acara-acara talent show kan kayak setengah tahun berbeda gitu kan, maksudnya. Startnya tahun 2013, selesainya 2014 gitu kan. 2014 bulan apa ya aku selesai? Februari kayaknya deh Bang. Baru Februari Maret deh. Iya, Februari. Udah di The Voice itu seakan-akan kayak mungkin buat banyak khalayak ramai perdananya secara karir dan secara lingkup yang lebih luas Gilbert Pohan eksis gitu. Karena memang terekspos banget waktu itu. Acaranya terekspos banget gitu kan. Seperti itu. Udah baru di The Voice itu baru kita ketemu di satu kafe gitu kan, di kafe. Iya. Betul. Halo Bang. Maaf keputus Bang. Halo. Halo keputus tadi kita ngobrol sama The Voice tuh tadi. Boleh diulang lagi Bang? Iya. Sampai The Voice, terus seingatku di masa-masa itu kita ketemu. Iya, pada saat itu kan aku dengan teman-teman untuk Papua lagi campaign dari kafe ke kafe. Dan waktu itu Bang Ibe kan di Jogja. Didatang dengan waktu itu statusnya masih belum istrinya. Masih calon istri waktu itu. Waktu itu Bang Ibe dengar, "Bro, lu punya campaign tentang Papua ya? Gue punya lagu nih." Jadi teman-teman pendengar, Bang Ibe bilang, "Bro, gue nggak bisa nyumbang dalam bentuk dana ataupun dalam bentuk hal besar, tapi gue punya lagu, lu bisa pakai tuh lagu itu." Nah, yang sampai sekarang dipakai itu judulnya adalah Papuaku, Papua. Boleh tuh Bang cerita tuh Bang. Benar. Ya karena sebagai seniman tuh aku ngerasa duitku yang paling gede tuh adalah kekayaan intelektualku gitu loh, kekayaan kreativitasku gitu. Itu yang paling aku andalkan dari dulu sampai sekarang, yang paling aku andalkan itu gitu. Maksudnya materi nggak menolak, duit nggak nolak, tapi kayak yang paling jadi peganganku tuh kreativitas. Jadi kayak kalau aku mau menyumbang sesuatu, sumbangan terbesarku pasti karya. Cuma kadang-kadang kan orang pandangannya beda. Cuma kalau aku itu gitu. Nah, waktu aku ngeliat Fajar sama teman-temannya sedang berkampanye untuk Papua dari kafe ke kafe. Terus ada punya grup band, perform tampil, Fajar nyanyi. Aku lihat kok ini kampanye buat Papua, dalam artian kan segmennya tuh jelas banget tuh. Iya, betul. Tapi tim musiknya kayak ngamen biasa aja, kayak reguler. Kayak reguler biasa. Pengamen reguler dengan lagu-lagu top 40 segala macam itu kan. Nggak ada yang salah, cuma aku ngeliat kayak aduh kok sayang banget ya. Kampanyenya kayak nggak punya satu taring utama mereka gitu. Iya, kayaknya kasih lagu sih ini aku bilang. Nah, kebetulan juga waktu aku masih mengikuti The Voice itu, aku juga sempat nge-host di acara TV di Jakarta. Iya. Ada program anak-anak, aku nge-host. Iya. Dan di program itu spesial tugasku, nggak cuma sebagai host tapi juga sebagai pencipta lagu-lagu anak yang baru. Iya.
Jadi tim kreatifnya nyerahin tema, aku harus bikin lagunya untuk jadi lagu theme songnya. Oke. Nah, sudah pernah satu waktu theme songnya itu juga memang tentang Papua. Oke. Jadi aku ngeliat, ini lagu anak tentang Papua yang dulu pernah aku bikin, dikembangin lagi, terus bisa jadi campaign songnya kelompok ini, kayaknya asik. Makanya pas kita akhirnya ketemuan, kita ngobrol, aku langsung tanpa berpikir dua kali langsung. Aku ada lagu, temanya Papua, coba diolah buat kebutuhan kampanyenya supaya kalau kemana-kemana, karena kan aku lihat bentuk kampanyemu kan dengan perform. Iya, dengan perform, dengan musik. Iya, benar. Ya, ada kan orang yang berbeda kampanyenya dengan bikin seminar atau mungkin dengan literasi lainnya. Nah kampanyenya Fajar sama teman-teman ini saat itu dengan mengandalkan perform musik gitu kan. Jadi aku ngeliat harusnya punya lagu dong, punya lagu original. Ya udah, aku kasih lagu itu, Papuaku Papuamu, Papuaku Papuamu. Setelah aku kasih materi dasarnya, kita kan nggak kontakan lagi ya, kita lepas kontak gitu kan. Kalau nggak salah setahun baru setahun lagi tuh. Setahun lagi ketemu, Fajar ngubungin lagi, ternyata ini kita rekaman. Lagu yang kemarin mau dikemas secara proper. Aku pikir malah udah gitu, aku pikir malah baru mau gitu. Mau terlibat ikut nyanyi nggak? Oh ya mau banget ya. Aku bilang, oh ya udah. Terlebih dalam lagi, aku malah pengen terlibat sama komunitasnya. Malah aku bilang, kalian gerak, aku kaget aja gitu kan, setelah setahun nggak ketemu masih bergerak di kampanye yang sama. Itu buat aku satu contoh konkret yang bagus gitu loh, untuk sebuah komunitas yang non profit, tidak dinaungi lembaga-lembaga mana-mana, bener-bener kalian kan bener-bener saat itu aku ngeliatnya bener-bener sangat independen banget. Hanya sebenarnya kan kemarin tuh aku lihat kalian kan cuma sekumpulan mahasiswa yang secara inisiatif mandiri punya hati buat Papua, terus kalian bikin program, dan program itu ngebonceng program KKN dari UGM yang ke Papua. Yang theme songnya itu aku terlibat lah, bisa bantu apa ya udahlah, sesuai kapasitas sih, memang dasar musisi, ya udah akhirnya ikut terlibat untuk Papua sebagai tim Papua Voice ya namanya. Papua Voice. Jadi itu masih ada loh itu. Apanya Bang? Bisa diakses lagunya. Iya betul, di Spotify. Di Joox juga ada. Di mana-mana. Ya, pokoknya di semua platform digital, Papuaku Papuamu by Papua Voice. By Papua Voice apa by untuk Papua? By Papua Voice. Tapi di channelnya di untuk Papua. Jadi teman-teman, waktu kami setelah dapat lagu Papuaku Papuamu diberikan izin untuk Bang Ibe untuk share dimanapun itu, yang paling membanggakan lagi adalah itu dinyanyikan langsung sama anak-anak di Papua, dan setiap hari memulai sebelum belajar sekolah kita selalu nyanyiin lagu itu. Dan waktu itu kita share lagi ke Bang Ibe izin lagunya sudah sampai nih ke Papua gitu. Betul. Jadi kalian bikin kayak diary gitu kan, diary video. Aku lihat di YouTube-nya, nangis bro, aku nangis pas nonton part itu, aku nangis ngeliat ada SMP diajarin lagu itu. Mereka nyanyi, tapi nyanyinya kayak seneng banget sama lagu itu. Maksudnya kayak ngerasa kayak punya lagu sendiri gitu. Bukan karena kayak diarahin sama kakak-kakak pembinanya gitu, tapi kayak memang mereka. Jadi cara nyanyiin mereka gitu kan. Waktu itu kan videonya mereka nyanyi rame-rame gitu kayak rame-rame. Gitu. Itu ada koreografi. Cuma diiring pakai gitar gitu. ada koreografinya. Aku nonton itu pas part itu, nangis aku. Wah gila. Belum bisa apa-apa, cuma bisa ngasih lagu buat mereka. Ya paling enggak kan, karena kan di liriknya kan liriknya kan membangun gitu. Iya. Jadi aku berharap semangat banget. Betul. Jadi aku berharap adik-adik itu dari kecil sudah kenal lagu itu, biar itu tertanam, biar dia terdoktrin, which is doktrin yang bagus, tapi bahwa dia harus bangga jadi anak yang lahir di Papua. Sebagai suku bangsa Papua, dia harus bangga itu gitu, karena mungkin banyak lagu-lagu bagus yang lain, tapi jarang kan ada lagu-lagu yang mendidik anak kecil untuk bangga menjadi dirinya sendiri. Jadi aku kayak aku ikut bangga lagi lo bisa ngasih sesuatu, dan itu kan tahun berapa tuh nggak tahu. Sekarang mungkin ada itu udah ada kuliah kali. Jadi kabar terakhir, jadi dari teman-teman yang di Papua itu Bang, udah ada yang jadi polisi, udah ada yang udah tinggal skripsi. Jadi ada yang udah jadi guru gitu loh. Jadi senangnya adalah itu sih Bang.
Jadi kakak, Keren. saya sudah berhasil ini, sudah jadi jadi guru. Yang polisi itu sekarang ditempatin di apa namanya Parepare. Terus kalau yang guru ditempatin di Palu. Terus kalau yang satu lagi tuh pokoknya ada beberapa yang udah sukses gitu. Ada yang dibalik lagi ke Papua gitu. Jadi karena emang penempatannya kan lagi di luar Papua. Iya. Kayak gitu. Senang sih dalam arti ya itulah yang membuat, dan yang membanggakan lagi adalah selain lagu Papuaku Papuamu ini juga diterima oleh masyarakat Papua, yang alhamdulillah aku waktu itu kan sama Bang Ibe juga kan, Bang ini nih waktu itu kan ada menteri dari di kabinet sebelumnya orang Papua gitu kan, yang betul yang dimana Bu Yohana Yambisi kan asli dari Papua. Beliau denger langsung kita nyanyi live waktu itu kan pas beliau ada campaign di Jogja. Terus kita nyanyi lagu Papuaku Papuamu, beliau kan langsung tertarik tuh. Yang nyanyi lagu tentang Papua, tapi yang nyanyi bukan orang Papua semua, gitu tuh yang beliau tuh yang agak unik gitu kan. Nah, akhirnya disitulah beliau mengajak kita, mau nggak nih kita campaign tentang pemberdayaan perempuan dan anak lewat lagu. Beliau waktu itu bilang kan. Akhirnya waktu itu kan kita Bang kita diajak lagi nih gitu kan. Akhirnya di tahun 2018 kalau nggak salah ya, kita awal enggak lah ya Bang, mundur lagi 2017-an kita sama menteri itu 2017 itu kita aku ingat juga tuh aku ingat juga Jar, sorry aku potong. Kita kan bikin video klip juga tuh. Yang Papuaku Papuamu kan? Papuaku, aku ingat banget tuh ada komen orang tuh dia bilang, "Ini gimana sih bikin lagu tentang Papua tapi nggak ada orang Papuanya yang nyanyi?" Iya. Sempat ada yang komen kayak gitu. Walaupun sebenarnya kan ada, cuma kita nggak buka. Kan terlibat juga yang nyanyi di situ, ada Nobo, iya. Ya, Bonar apa Bonar? Bona. Ada orang yang kelahiran Papuanya ada sebenarnya, tapi memang dominan yang muncul di in-frame di video itu nggak ada emang. Nggak ada, iya. Satu sisi aku kayak sempat sebel, tapi habis itu malah bersyukur gitu loh, karena punya kesempatan untuk nyampein kampanye kita. Maksudnya gini, di video itu memang lagunya tentang Papua. Tapi kok nggak ada penyanyi Papuanya? Maksudnya adalah ya kita tidak harus jadi orang Papua untuk support Papua. Iya benar. Akhirnya kan waktu kita muter di media-media kan itu yang kita soundingkan kenceng-kenceng banget kan. Benar. Kita tidak perlu menjadi orang Papua untuk membantu Papua. Kita hanya cukup menjadi orang Indonesia. Iya. Karena kan di liriknya itu Bang Iblis yang bilang Papuaku ya Papuamu juga gitu kan, Papua. Betul. Betul sekali. Dan jadi menarik. Iya. Dan yang paling senang lagi adalah pas 2017 itu ya Bang ya, kita kan keliling campaign kemana-mana gitu kan. Terus juga kenceng banget itu. Kita tuh muter kayak ibarat kata kayak sebuah grup musik yang lagi sibuk ngepromosiin singlenya. Iya. Kita muter di radio, kita muter di media online, ke majalah juga. Kita main di tengah-tengah kantor majalah, inget gak tuh? Oh iya benar. Apa? Youth on top. Young on top, terus tabloid. Young on top. Tabloid ini itu, High. Iya kalau itu keren loh. Jadi aku pengalaman baru walaupun aku musisi udah lama, tapi kayak perform di tengah-tengah ruang kantor gitu, di meja kursi orang kantor. Wah, kece banget, dikasih hiburan buat mereka gitu kan. Asik banget tuh. Aduh. Nah, bisa dibilang kita lebih banyak muter di Jakarta loh padahal. Iya, udah waktu itu posisinya kan kita sering bolak-balik Jakarta. Iya, padahal kita masih di Jogja semua gitu. Jogja semua tuh. Banyak muternya di Jakarta gitu. Keren banget, keren. Dan senangnya adalah waktu itu pas beliau mempercayai kita untuk Papua dan Papua Voice, beberapa musisi Jogja juga ikut terlibat ya. Jadi kayak Kecia Loren, terus kemudian Yusri Dinut yang mungkin bukan orang Papua tapi dia dari perwakilan dari timur gitu kan. Ya. Kemudian waktu di awal-awal ada rapper juga si Mike yang asli dari Bali. Oh iya benar. Sama di Jakarta beatbox tuh siapa sih? Diki. Kakak Diki beatbox. Iya, Diki beatbox. Mike yang rap. Diki terus beatbox. Ya artinya kita jadi ngumpulin banyak orang lah. Iya. Kita jadi ngumpulin banyak orang dan pesannya semakin nyampe gitu loh. Maksudnya ya Papua ini milik kita bareng-bareng. Bener. Milik kita bareng-bareng. Asik sih. Ya itu 2016 17 lah. Iya. Tapi aku ingatnya pokoknya kita jalan 4 tahun sih. Iya 4 tahun Bang.
program untuk Papua itu seingatku 4 tahun loh. Ya, 4 Jadi tahun. untuk sebagai komunitas mahasiswa yang sangat mandiri, independen itu wow sih aku bilang. Wow. Dan karena kan sebuah kumpulan non profit, agendanya wow. Nah itu tadi gara-gara ya ini habis nggak ada Fajar berikutnya sih, bener kan? Prediksiku bener. Iya. Jauh-jauh hari aku udah bilang sama Fajar gitu. Ini sekali nggak ada Fajar berikutnya, kandas nih movement nih. Sayang ya. Iya. Kita dan sempat meluas kan kamu bilang ada yang bikin di Sumatera? Iya yang di Riau, terus kemudian Riau. Riau. Ya memang cuma kembali lagi. Maksudnya spiritnya meluas kan? Meluas, iya. Ya itu. Ada orang lain juga akhirnya bikin gerakan yang sama. Akhirnya terakhir kita bikin kan campaign tentang 1000 tas, terus tentang yang tadi kampanye tentang pemberdayaan perempuan dan anak. Akhirnya Bang Ibe, waktu saya juga diskusi sama Bang Ibe kan, kita akhirnya buat lagi lagu campaign itu, judulnya Mampu ya Bang ya. Betul karena kita udah mulai terlibatnya agak spesifik ke daerah isu kekerasan pada anak dan perempuan ya. Iya. Karena undangan kerjasama dari Ibu Menteri tadi, Bu Yohana. Bu Yohana itu kan. Kita jadi dari Papua kita agak sedikit belok ke urusan kekerasan pada anak dan perempuan dan tercipta lagi karya. Dan waktu itu kamu udah mulai jadi bagian dari kementerian juga. Bagian dari kementerian juga. Kita bikin lagu Mampu. Bang, tadi gimana ide Bang? Kenapa Abang waktu itu ngasih judulnya lagunya judul Mampu? Ini sama mirip kasusnya kayak lagu Papua tadi. Mampu itu sebenarnya stok lagu lamaku. Oke. Lama banget, zaman masih tadi yang aku cerita tadi, zaman aku masih main jadi gitaris dengan bandku yang pertama banget. Jadi di situ memang keresahanku di masa lalu, maksudnya semakin kita melihat keadaan, semakin kita buat pemetaan di masyarakat kita, ada yang hidupnya aman, ada yang hari ke hari struggle banget gitu kan. Terus aku punya keresahan gitu loh, alangkah indahnya gitu loh kalau yang mampu ini juga bisa berbagi kemampuannya pada mereka yang struggle. Jadi yang berkelebihan menyisihkan sesuatu, tidak harus melulu duit sih, nggak harus duit, ilmu bisa, waktu, kesempatan berusaha, kesempatan kerja. Jadi supaya yang struggle setiap hari ini ada kekuatan gitu kan. Dulu aku dapat kisahnya seperti itu ya. Pas kita masuk ke era sekarang, ya aku coba bikin relevan aja. Maksudnya untuk kasus kekerasan pada anak dan perempuan juga sama gitu loh. Ada banyak dari kita nggak ngerti itu kan, nggak ngalamin gitu loh. Tapi di belahan sisi kehidupan satu lagi, ada mungkin sekarang, bahkan mungkin ya saat ini juga, detik ini juga kita lagi ngobrol, masih ada mungkin di luar sana perempuan-perempuan muda atau anak-anak kecil yang besok masih harus fight lagi dengan kekerasan, bullying disuruh bekerja dengan paksa. Ya pokoknya yang hak keanak-anakannya hilang lah gitu kan. Sampai sekarang kan masih banyak banget anak-anak kecil yang seharusnya kita lihat dunianya itu ya bermain. Tapi dia harus pontang-panting ke sana kemari gitu kan. Itu masih ada gitu. Jadi saat dapat tawaran untuk bikin karya lagi sama kementerian saat itu, ya udah aku punya stok lama yang masih nyambung nih gitu kan. Ya yang terjadi sama seperti kayak untuk Papua itu, bongkar lirik lirik dikit. Karena yang ini spesifik kan untuk kekerasan anak pada perempuan. Jadi ada beberapa lirik. Kalau yang versi aslinya yang dulu lebih umum gitu loh, Jar. Lebih umum gitu. Jadi nggak ada nyinggung-nyinggung anak-anak perempuan. Pokoknya kalimat-kalimatnya lebih menyinggung, ada yang susah, ada yang enggak. Ada yang tajir, ada yang miskin gitu loh. Gimana kalau yang tajir ini give something lah sama yang miskin gitu. Kalau dulu lebih umum liriknya. Tapi kalau mampu versi yang ini yang kita bahas ini jadinya untuk kekerasan anak dan perempuan gitu. Poinnya pokoknya kita menentang itu gitu loh. Kita menentang itu dan mengecam itu gitu loh. Ya mampu. Sayangnya nggak rilis itu aja kalau mampu sayangnya. Ya belum. Kita sudah produksi bagus. Well proper juga ya produksi. Kita produksi di studionya Eros Silon 7. Ya Silon 7. Itu 2018. Tapi tidak sampai.
Iya 18 ya? Kalau itu aku lupa. 17 juga ya? 17 juga. Jadi emang 2016 sama 2017 tuh kita kenceng-kenceng banget tuh. Yoi, campaign terus. Nah, tadi kan keren lah. Senang banget sih suatu kebanggaan juga bisa bareng sama Bang Ibet, dan memang mungkin jalan Tuhan juga sekarang di kala ini mungkin akan lagi ada karya-karya lagi, karena kemarin hampir 2,5 tahun mungkin pribadi saya juga nggak ada campaign lagi, karena memang waktu itu kan fokus ke salah satu TV kan, membangun TV itu kan kayak gitu. Iya. Semoga ini after pandemi ini pelan-pelan kita berkarya lagi, dan Bang Ibet masih berkenan nih untuk bantu di dan masih dong Papa Voice, karena Bang Ibet juga bagian dari keluarga kita. Aku juga secara personal kan terlibat perihal itu karya gitu loh. Itu karya. Jadi masih tetap aku soundingkan. Ya mau dibilang itu hitungannya promo atau bukan, pokoknya aku soundingkan. Gak cuma sekedar masalah disoundingkan karyanya masih ada di platform, tapi juga aku soundingkan campaign-nya gitu loh. Campaign-nya Iya, tetap untuk Papua gitu loh. Dan berharap tertular ke daerah yang lain. Memang juga tidak bijak kita melulu mengemaskan Papua terus, juga tidak bijak. Tapi kita berharap ya ada daerah lain juga bisa kepancing lah gitu loh. Memang kalau ada daerah lain yang butuh disupport juga karena dia ketertinggalan ekonomi atau pendidikan atau kesehatan, kenapa enggak? Ya udah. Siapa yang punya hati, ayo gerak gitu loh. Jadi teman-teman, kalau yang punya hati kita sama-sama juga kita bisa gerak bareng-bareng ya Bang. Tidak selalu melalui. Sampai sekarang pun juga masih bersedia, kenapa enggak gitu. Nah Bang, tapi memang PR-nya memang PR-nya sih regenerasi gitu loh. Itu Bang, yang regenerasi. Karena tidak ideal juga bahwa pelakunya harus sama terus Fajar untuk 15 tahun, 30 tahun. Maksudnya ya kan Fajarnya kan juga manusia gitu. Iya. Bukan mesin. Akunya juga manusia, bukan mesin. Kitanya masih orang, tapi programnya kan abadi dong. Iya. Pelaku Bang, putus-putus Bang. Putus-putus. Tadi sampai mana tadi? Kita kan bukan mesin dan kita kan manusia, dan pelakunya itu tadi. Tapi yang kalau bisa panjang itu adalah movementnya, programnya. Pelakunya ganti-ganti nggak apa-apa karena terbatas. Tapi movementnya lanjutin lah kalau bisa. Makanya kita memang PR-nya di regenerasi sih. Itu Bang, iya benar. Itu PR banget sih. Nah Bang, tadi selain memang Bang Gilbert ikut di bagian dari untuk Papua dan Papua Voice, Bang Gilbert juga kan di tahun yang hampir sama, mungkin di 2017 ke 18, Bang Ibe kan juga dipercaya lagu karyanya beliau Bang Ibe dipakai untuk soundtrack film Filosofi Kopi, ya kan, yang dimana betul. Lagunya itu adalah Mimpi Kita kan, Mimpi Kita judulnya. Nah itu awal mula Bang Ibe bisa lagunya itu dipakai untuk soundtrack itu, apakah karena memang beliau melihat karya-karya Bang Ibe sebelum itu pula Bang Ibe juga pernah mengeluarkan album ya kan, yang judulnya Nyanyian Rumah kan, yang di dalamnya itu ada hampir mungkin berapa lagu Bang? 8 ada ya? 8 ya 8 kan, 8 lagu yang dari lagu Cinta Baru, kemudian juga lagu-lagu tentang Nyanyian Rumah, terus apalagi sih yang Bang Gilbert tuh Martumba iya. Nah, jadi ditarik mundur lagi setelah aku kelar The Voice itu, kita ketemuan tuh, tapi di timing di timeline yang sama aku akhirnya direkrut sama Glenn Fredly sebagai talent di manajemen dia. Jadi aku diproduksi sama Glenn Fredly. Glenn Fredly nge-support aku untuk punya album. Ada 8 album. Nah, setelah album itu, project berikutnya adalah itu Mimpi Kita tadi. Jadi Mimpi Kita itu kayak semacam step kedua setelah album. Jadi itu masih bagian supportnya Glenn Fredly. Album disupport Glenn Fredly, lalu Mimpi Kita disupport Glenn Fredly. Nah, kebetulan saat itu Glenn Fredly menjadi seorang musik produser untuk sebuah film Filosofi Kopi itu. Jadi dia yang memilih lagu-lagu apa aja yang jadi soundtrack gitu. Nah,
Makanya ditawarin sama aku satu malam kita ketemu di tempat makan lesehan gitu di Blok M di Melawai kan, ngobrol. Bet, bikin lagu lagi dong, bilang. Dia bilang gitu, buat film nih. Oke, aku bikin. Filosofi Kopi, Mimpi Kita. Itu ada cerita lucu sih sebenarnya di lagu itu. Apa tuh, Bang? Jadi kan saat itu sebenarnya kan di manajemen Glenn saat itu ada 2 yang direkrut, Yura sama aku. Sama Abang. Nah, aku pikir waktu Glenn Fredly nawarin project lagu Mimpi Kita itu, aku mikirnya gini, mungkin aku diminta bikin lagunya. Tapi yang nyanyiin Yura kali. Oke. Aku berkesimpulan sendiri kayak gitu kan. Soalnya kok nggak mungkin ini cuma aku yang dikasih kesempatan kayak gini, karena saat itu kita berdua tuh betul-betul disupport sama dia, nggak ada yang belang gitu lah, sama-sama disupport. Jadi aku mikir gitu. Akhirnya aku bikin notasi lagunya untuk itu seakan-akan untuk jadi tinggi. Tapi kan aku memang tenor ya, sebagai cowok kan aku tenor, memang itu masih range-ku. Tapi bayanganku ini buat cewek nih enaknya nih. Jadi aku bikin demo gitu. Terus dikasih ke Glenn kasih ke sutradara filmnya kan. Ternyata cocok. Suka dia. Dengan ada dasar aku itu. baru tapi aku baru tahu, ternyata yang nyanyiin aku sendiri toh. Ternyata yang nyanyiin bukan Yura. Ya udahlah, aku mau bikin demo versi keduanya ceritanya, yang key-nya lebih turun. Ternyata malah Glenn-nya malah bilang, jangan. Sutradaranya udah seneng kok, udah gitu aja. Setinggi itu gue bilang. Enggak apa-apa udah. Cuma dia minta kamu ke Jakarta screening filmnya. Dia pengen kalau masih bisa mungkin dibongkar liriknya, mungkin dia bilang. Oke. Terus aku diterbangin ke Jakarta. Aku ke kantornya Visinema Picture. Masuk satu ruang kamar gitu, nonton sendiri. Oh ya, nonton sendiri. Ngamatin. Iya, screening itu kan yang masih draft kasar gitu. Oh, aku paham. Setelah aku nonton, karena sebelumnya referensiku novelnya. Oke. Itu kan dari cerpen ya kalau nggak salah, cerpen Dewi di. Nafa. Bang, putus lagi. Halo, sampai mana tadi? Tadi Abang sampai karya Dewi di. Ya, jadi aku screening ke Jakarta, nonton filmnya, terus aku lihat, ada sedikit nafas yang berbeda. Oke. Aku bongkar lagi liriknya, terus udah aku kasih ke sutradaranya lagi, cocok. Sutradaranya Angga Dwi Mas Sasongko. Angga ya. Si CEO dari Visinema Picture ya. Udah cocok nih dia bilang. Udah rekaman. Nah itu Mimpi Kita itu spesial. Single itu rekaman di studionya. Aku betul-betul langsung berdua sama Glenn almarhum. Jadi dia bener-bener take vokal tuh nemenin aku di situ, bongkar lirik bareng, tapi lirik nggak ada yang dirubah, tapi cuma kayak dia bantu bantu pemenggalan katanya enaknya gimana, dan dia ngedirect aku langsung untuk vokal. Karena yang di album enggak, kalau yang di proyek album dia nggak ada campur tangan. Bedanya di situ. Kalau yang di Mimpi Kita ini, single ini, aku berdua dia di studio, berdua doang udah, sama operator lah. Jadi kayak intimate banget gitu loh. Iya. Jadilah Mimpi Kita, soundtrack Filosofi Kopi. Surprise-nya lagi adalah ternyata di tengah lagu. Itu spesial banget gitu. Spesial banget sebagai musisi pendatang baru, belum naik-naik banget, langsung punya project soundtrack film. Di lagunya dimainin di tengah film. Karena aku dulu mikirnya palingan di belakang. Di belakang atau di depan ya? Di credit title-nya gitu kan paling. Ternyata di tengah-tengah. Kalau ada yang masih ingat adegannya Phil Cop yang pertama, itu keluarnya lagunya pas waktu di siapa tuh, si Rio meranin apa sih nama tokohnya tuh? Jody ya? Jody naik kapal penyeberangan mau nyusul ke kampungnya Ben. Nah di situ lagunya dimainin. Di situ ya? Iya. Lagunya tentang ini sih, lagunya tentang persahabatan lah, maksudnya tentang mimpi, tentang mimpi yang kejar bersama partner kita, gitu, partner mimpi kita. Karena ngikutin alur filmnya kan seperti itu, mereka berdua bikin warung kopi segala macam. Itu 2015 Jar. 15 ya? 2015 itu. Oke.
Bang Ibe, boleh dong sedikit selain itu kan salah satu kenangan dengan almarhum memang Abang langsung dimentorin langsung kan pada saat lagu Mimpi Kita itu kan. Nah, ada nggak kenangan lain yang memang Bang Ibe berkesan banget hingga sekarang di mata Bang Ibe tentang almarhum? Ya kalau ngobrol-ngobrol dalam sih, kalau ngobrol-ngobrol dalam sama dia, ngomongannya istilah orang sekarang daging semua. Oke. Jadi pesan-pesan dia sebagai mentor itu justru malah kalau buat aku dia jarang banget ngasih masukan yang teknis. Bernyanyi kayak apa, cengkok vokal kayak apa, diafragma kayak malah bukan jarang, malah nggak pernah aku. Tapi kalau dia ngobrolnya lebih ke masalah kamu sebagai seniman, sebagai penyanyi, ke depan visinya apa? Visinya apa, misinya apa? Maksudnya dia banyak kalau ngobrol tuh nge-build up kita jadi personal yang kuat gitu loh, supaya bisa survive di industri musik gitu. Jadi dia lebih banyak ngobrolnya gitu aja. Aku paling inget banget waktu dia nguatin aku soal percaya diri gitu loh. Karena kan aku kasusnya kan penyanyi yang mendadak hijrah, pemain gitar yang mendadak hijrah menjadi penyanyi lewat ketidaksengajaan. Yang soal bandku kemarin, kalau aku cerita tuh sebenarnya nggak, kalau yang aku ceritain yang bandku kemarin itu sebenarnya tuh nggak sengaja aku jadi vokalis band. Aku tidak ada obsesi jadi penyanyi sebenarnya. Menjadi pencipta lagu iya, menjadi pemain gitar, pemain musik iya, tapi menjadi penyanyi tuh enggak sebenarnya. Jadi di awal-awal tahap aku proyek album dengan Glenn tuh dia ngelihat aku tidak percaya diri banget gitu loh. Ada masih rasa kayak tidak percaya diri. Terus dia nge-push aku gitu kan. Gue aja yang asing, kenal belum lama, udah bisa trust sama talentmu. Iya. Kok kamu sendiri enggak gitu kan? Karena dia masih suka ngeliat aku kalau perform ambil main gitar itu kayak belum the bestnya gitu loh, belum plong banget aku, kayak masih ada yang ketahan apa. Dia bahkan bilang kamu tuh kayak telur yang telat pecahnya, dia bilang. Coba bisa ketemu lebih awal, dia bilang. Coba aku bisa nemuin kamu lebih awal ya, dia bilang. Nah itu yang jadi kayak titik balikku untuk bener-bener oke deh, aku penyanyi sekarang, ketok palu langsung, aku penyanyi sekarang. Wes serius, ya udah. Ya, jadi kalau nginget soal Glenn tuh ya gitu, di hal-hal yang kalau lagi ngobrolnya sama dia. Karena dia kalau udah ngobrol, apalagi ngobrol topik-topik yang jauh gitu ya, wah. Inget banget dulu suka di kode-kodein sama manajemen, jangan pancing-pancing ngobrol soal Indonesia gitu. Oh udah ngobrolin soal Indonesia, panjang, bisa nggak pulang kita pak, bisa nggak pulang. Wah itu orang emang wow. Ya sih, masih shock juga sih kemarin. Waduh sudah harus pulang. Iya. Karena aku juga udah lama nggak keep kontak lagi sebenarnya, udah lama nggak kayak gitu. Bang Gilbert, kalau misalkan lagu yang tentang terjatuh dan tumbuh itu kan berarti kan itu 2019 tuh ya, yang dimana itu singleku paling baru banget baru ya. Kan, paling baru kan itu kan terjatuh 2019 September rilisnya. Ya bulan kalau nggak salah sih di tanggal 18-an lah Bang Iber pertama kali launching itu di semua platform musik. Tahu kan gue? Tapi sebenarnya itu lagu yang tertunda. Seharusnya itu rilis tahun 2017. Harusnya tahun 2017. Dan itu juga salah satu laguku yang lain yang sebenarnya dibeli Glenn setelah Mimpi Kita. Jadi aku punya 3 lagu sebenarnya. Aku punya 3 lagu yang dibeli Glenn untuk keperluan film kayaknya. Mimpi Kita. Nah, tapi yang 2 lagi itu belum selesai rencana teknis sampai kepakainya, mungkin belum ketemu filmnya mau buat kemana, akhirnya terlupakan mungkin ya gitu. Tapi aku megang terus materinya. Ya udah akhirnya aku rilis aja. Jadi masih 1 lagi nih, aku masih punya 1 tabungan lagi. Ada kayaknya sih aku rilis ya di 2020. Nggak tahu nih di bulan depan atau 2 bulan depan, karena aku ini tinggal rilis doang sebenarnya. Jadi aku udah punya 3 lagu yang siap banget. Mimpi Kita aku udah dipakai. Terjatuh dan Tumbuh sudah rilis tahun lalu. Nah ada 1 lagi nih. Masih coming soon ya, jangan disebutin dulu ya bang. Iya, tapi segera sih kayaknya. Aku mau rilis segera ini.
Sebetulnya harapan apa sih Bang yang Bang Ibe inginkan di kala mungkin sebagai Bang Ibe sebagai musisi untuk para musisi, untuk mungkin after nanti new normal ini yang benar-benar mungkin ada yang gue pengen manggung lagi, gue pengen berkarya lagi, atau gue pengen duet sama siapa gitu. Nah kalau dari personal seorang Gilbert Pohan sendiri, apa sih yang diharapkan di 2020 yang memang tertunda karena pandemi ini? Ini sih 2 tahun terakhir kan juga aku punya band baru, Arah tuh. Kemarin udah sempat ngobrol-ngobrol di sini. Iya. Dan setahun terakhir tuh lagi kenceng-kencengnya kita beragenda. Jadi kayak ibarat kata lagi asik-asiknya langsung stop gara-gara pandemi ini. Jadi aku sih kayak jadi aku kayak ngerasa kayak begitu pandemi ini kelar, udah bisa beraktivitas lagi walaupun statusnya new normal lah istilahnya. Aku sih pengen segeranya project-project sama Arahnya ini dulu deh yang segera direalisasikan. Kalau dari yang sisi personal ya tadi tuh kan aku ada punya lagu mau rilis tuh. Yang itu selain mau rilis single yang tertunda itu, aku juga lagi mau nyiapin mini album. Dari aku punya stok yang udah pernah Abang buat. Ada yang baru banget, ada yang lama. Aku total ada 12 materi. Jadi ceritanya mau aku bikin mini album 2 gelombang. Ketimbang 1 album full karena mikir juga waktu, teknis, budget gitu kan. Aku jadi aku lagi nyari formula kemasan produksinya yang ramah banget budgetnya tapi tidak bikin kualitasnya turun gitu loh. Salah satunya ya dengan dibagi 2 tadi, mini album yang pertama mungkin 6 lagu atau 5 lagu, terus mini album lagi yang kedua. Dan aku pengennya semua tahun ini sih. Dan tapi lihat sikon lah, lihat kalaupun sikon. Misalkan ternyata emang belum bisa secara ini, mungkin tahun depan paling pahit ya Bang ya. Iya, kalau soal berkarya aku sih pede nggak akan pernah stuck berkarya terus, dan kesempatan untuk rilis juga pasti bisa terus. Jadi nggak perlu khawatir kayak atau kadang-kadang kayak istilahnya kayak bikin lagu terus lupa gitu kan. Nggak perlu lama-lama bete, udah bikin aja lagu baru gitu. Lanjut aja. Pokoknya kalau berkarya lanjut aja. Jadi mungkin buat teman-teman juga yang sesama musisi kayak aku juga, lanjut aja berkreativitas. Lanjutkan saja peka sama sekitar supaya dapat bahan, dapat konten gitu kan, dapat sesuatu untuk ditulis, untuk dinyanyikan. Lanjut aja. Jangan menyerah sama keadaan. Justru kita harus menciptakan keadaan kita sendiri gitu loh. Jangan jadi korban keadaan. Tapi jadilah sutradara sebuah keadaan. Gitu. Luar biasa. Ini kalau ngobrol sama Bang Gilbert ini nggak bisa 1 jam, banyak harusnya. Itu udah berapa lama sih kita? Berapa lama nih? Banyak lah Bang, 10 jam lah. Oh iya. Ya udah. Terakhir dari seorang Gilbert Pohan. Dukungan apa yang mungkin Bang Gilbert, ataupun misalkan ada nggak sepenggal lirik dukungan buat teman-teman garda terdepan yang sekarang lagi berjuang melawan COVID-19, mungkin atau enggak lagu apa gitu Mas yang kira-kira menggambarkan dukungan buat teman-teman COVID-19 yang ada COVID-19? Boleh dong Bang sedikit nyanyiin Bang. Kebetulan ada laguku kebetulan malah udah kepake jadi karyanya buat bandku yang Arah itu. Judulnya Be The One. Oh, Be The One itu. Iya. Itu refnya bilang Be The One itu salah satu untuk emang COVID-19 juga Bang? Ya enggak. Tapi itu menggambarkan project yang umum, tapi menggambarkan gitu loh. Kan di refnya tuh bilangnya seperti ini, don't you give up, don't you dare. Jadi boleh. Don't you give up, don't you dare, won't you keep up, don't be scared. Seperti itu. Itu refnya begitu. Jadi jangan menyerah. Jangan coba-coba, jangan berani untuk menyerah. Awas aja kalau nyerah, istilah kayak gitu. Awas aja lu nyerah. Terus won't you keep up. Ayo susul, ayo nyusul apapun itulah. Kalau kamu sedang titik ketertinggalan, disusul, di update knowledge-nya.
update info-infonya gitu kan. Terus kata-kata yang terakhir, don't be scared, jangan takut. Jangan takut. Ini kan penting banget buat era-era sekarang kita soundingkan, jangan takut, biar potensi-potensi kita kebuka gitu loh. Jangan takut. Wow, luar biasa banget. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bang Gilbert. Weh, banyak 1.000 orang. Besok kamu siapin sound effect. Oh iya. Tepuk tangan. Ada ini switch wheel gitu. Pakai laptop. Rame jadinya. Siapin sound effect. Sekali lagi terima kasih. Sama ini. Apa tuh, Bang? Aku sama ini juga, Jar. Aku nunggu kita kapan lagi kita bisa gerak buat untuk Papua. Iya benar. Doain nih, Bang. Karena mungkin kan sekarang kan udah apapun aku kan udah join. Aku kan udah selesai nih yang di TV. Jadi kan enggak terlalu seberat dulu. Kemarin berat banget sih, Bang. Siap. Yang di TV sebelah tuh. Ya maksudnya gini aja, kita pakai spirit yang sama, tapi mungkin kali ini kita nggak do something buat Papua, buat hal lainnya, no problem. Tapi paling nggak rombongan kita kita kumpulin lagi, kita do something lagi lah gitu loh. Iya. Apa mampu aja, Bang? Mampu. Secara belum rilis kan? Dibikin itu, Bang, visual nyanyinya tuh, Bang. Iya sih? Ya. Ya. Lagunya udah ada. Tapi ininya belum kan? Bang, aku tutup bisa dulu. Bisa. Aku tutup dulu. Oke. Siap. Anyway, sekali lagi terima kasih banyak buat Bang Gilbert Pohan untuk waktunya. Sehat selalu buat Bang Gilbert dan keluarga di rumah. Jangan kapok. Amin. Jangan kapok untuk main lagi di Ruang Cerita dengan ceritanya, dengan karyanya, dan yang pasti teman-teman, yuk kita sama-sama berusaha untuk melawan COVID-19. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang mau berjuang untuk melawan COVID-19. Dan yang pasti terima kasih Bang Gilbert untuk waktunya. Salam buat keluarga. Ketemu lagi di lain kesempatan. Bang Gilbert, terima kasih. Bye. Hai, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Akang ya. Hatur nuhun.